Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Selamat datang ya di acara Amazing Academy dengan topik kelas hari ini spesial Basic to Black and White Photography. Dengan narasumber kita Kak Daniel atau siapa nih yang udah follow Instagramnya, boleh komen di kolom chat. Oke, sambil menunggu persiapan narasumber hari ini, aku mau jelasin dulu tentang rules acara di kelas hari ini ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Caca yang akan jadi host di acara malam hari ini. Buat teman-teman kalau misal nanti mungkin di tengah-tengah ada kendala, mungkin sinyal aku ataupun narasumber itu kurang baik atau putus-putus suaranya nggak dengar, bisa langsung komen di kolom chat ya. Terus nanti buat teman-teman yang mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan tentang kelas hari ini, boleh langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A. Gitu. Oke, buat yang baru join, aku lihat juga ada beberapa yang baru banget ikutan Amazing Academy, jadi aku jelasin dulu tentang Amazing Academy ya. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator yang mungkin mereka ingin mengembangkan ilmu atau berbagi ilmu, terus kemudian sharing portofolio, meningkatkan personal branding dan lain sebagainya. Nah, itu kita kemas dalam bentuk webinar, workshop maupun online course. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya aplikasi khusus untuk mensupport teman-teman di sini yang mau mungkin udah merintis portofolio atau bisnis kreatif. Nah, itu kita ada yang namanya aplikasi Amazing gitu. Jadi aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Nah, itu fungsinya buat apa? Untuk bikin landing page atau single website dengan fitur lengkap untuk menampilkan kumpulan link URL sosial media, YouTube, Spotify, maupun marketplace. Serta dilengkapi juga dengan fitur monetisasi karya. Gitu. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di awal mungkin tampilannya sederhana kayak gini kalau dari apps. Nah, untuk kalian yang masih bingung cara penggunaannya kayak gimana, kalian bisa menuju ke home, fitur home ini, terus kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di situ ada ini ya teman-teman, ada tutorial-tutorial singkatnya bagaimana cara penggunaan berbagai fiturnya. Nah, ini kalau dari tampilan website kurang lebih kayak gini ya. Dan ini ada referensi dari beberapa pengguna Amazing dan juga mereka udah pernah jadi narasumber di Amazing Academy. Ini ada dari make up, ada yang dari ilustrasi maupun dari fotografer gitu. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan, makin berjalan. Kayaknya boleh nih langsung dimulai aja. Selamat malam, Ko Daniel. Halo, selamat malam semua. Halo, ini mohon maaf kok masih nggak kelihatan nih. Kameranya masih di off cam. Nggak bisa karena sama host ditutup ya ini. You Oh, cannot oke, start the video sebentar. because the host stop. Oke, sebentar. Oke, udah bisa? Nah, oke. Halo, Oke, siap. Nah, apa kabar kok? baik. Oke, teman-teman, ada yang udah follow Instagramnya Ko Daniel, mungkin bisa komen di kolom chat, atau mungkin ada juga yang followersnya, boleh banget komen di kolom chat ya. Oke, kok ini waktunya udah berjalan ya. Mungkin kalau mau teman-temannya mau disapa-sapa dulu atau langsung dimulai, silakan. Waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke, makasih, Ca. Halo, selamat malam semua. Ya, apa kabar? Nah, semoga semuanya baik-baik ya. Nah, ini pesertanya udah mulai bertambah terus ya, Ca ya. Kalau kita nunggu semuanya penuh mungkin nanti nggak keburu ya. Jadi
Hari ini saya akan memulai sharing ya. Kita hari ini akan sharing mengenai foto hitam putih ya. Nah, mungkin genre fotografi ini sedikit sedikit unik ya, karena mungkin banyak yang teman-teman juga di sini tidak sorry tadi hilang share-nya. Ya, hari ini kita mulai ya dengan tema starting black and white photography. Nah, foto hitam putih ini sedikit unik ya, dan sedikit gampang-gampang sulit membuatnya. Mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang udah mencoba membuat foto hitam putih. Mungkin ada yang kok fotonya jadi begini, kok fotonya jadi begitu. Nah, di sini mungkin saya akan memulai ya, bagaimana sih membuat foto-foto hitam putih. Nah, foto hitam putih itu bisa digambarkan. Nah, ada ini Jack Antonoff ya. Dia juga bilang bahwa hitam dan putih itu yang seperti dalam mimpi, yang dimana warna itu tidak bisa membuatnya. Nah, ada beberapa kenapa bisa disebut seperti itu dan alasannya kenapa. Nah, ini. Apa itu foto hitam putih? Foto hitam putih itu adalah fotografi yang menghasilkan gambar yang terdiri dari, kalau disebut warna, dalam deretan itu disebut warna yang bersifat tonal range, yang dimulai dari warna hitam, pure black, sampai dengan warna putih, pure white. Nah, kita bisa lihat itu di ilustrasi saya di sebelah kanan. Itu ada barisan yang paling pertama itu mulai dari warna hitam sampai putih, yang di kanan itu warna-warni. Nah, tonal range itu hanya ada 10 warna ya, mulai dari hitam sampai putih. Sedangkan kalau yang warna itu namanya color range. Jadi ada dua macam ya. Dalam foto hitam putih itu hanya mengenal yang disebut tonal range, tapi kalau fotografi warna itu kita mengenalnya sebagai color range. Nah, ini ada 10 ya. Jadi dari yang paling hitam sampai paling putih, dia ada 10 disebutnya sebagai gradasi ya, atau disebut sebagai tonal range. Foto-foto hitam putih biasanya itu mengandung 10 warna ini. Karena memang dari awalnya kamera itu diciptakan sebenarnya adalah kamera hitam putih. Nah, di awal-awal penciptaan kamera hitam putih itu, kamera hanya mampu menangkap putih dan hitam. Nah, berkembangnya teknologi sampai ke sensor digital sehingga bisa memunculkan sampai ke 10 gradasi warna hitam putih yang disebut tonal range ini. Nah, tonal range adalah yang menentukan jenis atau tipe foto hitam putih kita. Apakah sebuah foto harus memiliki 10 tingkatan tonal range ini? Tidak, kembali lagi ke cahayanya. Nanti saya akan beri gambarannya seperti apa ya. Nah, ini contohnya. Jadi, kadang sebuah foto itu
sebuah foto hitam putih itu tidak harus 10. Kita juga tidak bisa menentukan 10 itu bagian yang mana aja, sampai kita bisa menciptakan foto itu sendiri. Nah, saya beri contoh pada sisi sebelah kiri, itu foto portrait yang saya ambil. Itu saya menggunakan satu lampu yang dari sebelah kiri ya. Jadi dia bisa membentuk seperti itu ya, ada putih, ada hitam. Jadi memang tidak banyak warna yang terjadi, tonal range yang terjadi pada gambar ini. Mungkin bisa 2 atau 3 aja. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, yang perempuan di atas perahu itu, di atas rakit, mungkin bisa lebih dari 3. Terus yang di bawah, yang di Bromo, juga mungkin bisa 5, 6, bahkan 10. Nah, itu gambarannya kurang lebih. Tapi yang jelas, foto-foto hitam putih itu pasti akan memiliki kurang lebih 10 tingkatan tonal range ini. Nah, dari tonal range ini kita bisa menjabarkan jenis foto hitam putih kita. Ada yang disebut high key atau low contrast, mungkin tonal range-nya antara 5 sampai 10. Yang dimaksud 5 sampai 10 itu, nah, kita kembali lagi ke gambar ini ya. Jadi dari yang hitam sampai putih, hitam itu 0, putih itu 10. 5 itu di tengah-tengahnya, atau biasa disebut mid-tone. Nah, sedangkan low key atau high contrast itu tonal range-nya berada di antara 1 sampai 5. Nah, contohnya foto high key dan low key itu bisa dilihat pada gambar ini ya. Yang gambar orang portrait ini itu disebut foto low key karena hitamnya sangat banyak dan cuma ada sampai tengah. Jadi banyak hitamnya kebanyakan. Sehingga biasa disebut sebagai foto low key. Nah, sedangkan di foto kanan atas yang di danau itu bisa disebut sebagai foto high key karena banyak warna putihnya. Nah, menciptakan foto ini sebenarnya kalau yang seperti di perahu tadi di kanan atas itu memang suasananya sedang berkabut sehingga kalau difoto dikonversi menjadi foto hitam putih maka kebanyakan akan berubah menjadi putih karena kita sendiri tahu kan kabut itu kalau kita lihat dengan mata adalah warnanya putih. Nah, low key disebut juga sebagai kontras rendah karena perbedaan antara gelap kontras tinggi mestinya salah ketik ini. Karena perbedaan antara gelap terangnya sangat jauh. High key disebut juga sebagai kontras rendah karena perbedaan antara gelap terangnya sangat sempit. Nah, disebut perbedaan kontras yang tinggi itu kita mengacu ke sini. Nah, hitamnya banyak dan tiba-tiba ada putih. Makanya fotonya kalau kita lihat foto portrait ini hitamnya mendominasi dan tiba-tiba ada putih. Nah, ini disebut dengan high contrast, foto kontras tinggi atau foto kalau disebutnya low key. Nah, high key, nah itu fotonya banyak putihnya. Sesuai dengan angka yang ada di sini. Hitam itu kita gambarkan sebagai 0 atau 1, dan yang paling kanan itu putih digambarkan dengan 10, high. Nah, kalau dilihat persentasenya seperti ini. Hitam itu digambarkan kalau kita dalam editing, mungkin kalau teman-teman biasa ngedit entah lewat handphone atau Photoshop, yang putih disebut paling kalau kita analogikan di Photoshop, di brightness, ya kalau dia brightness-nya ke kanan, berarti makin terang. Brightness-nya makin ke kiri, makin gelap. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, pengetahuan kita untuk mengenal yang disebut tonal range ini yang nanti membuat kita lebih paham bagaimana membuat foto-foto hitam putih pada awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang disebut dasar-dasar pemotretan hitam putih. Sebenarnya foto hitam putih itu cara memotretnya itu
kalau dulu saya belajar ya, saya dulu belajar di sekolah fotografi, memang harus digambarkan melalui visualisasi. Nah, visualisasinya ini ada tekniknya yang disebut teknik chiaroscuro. Nah, teknik chiaroscuro ini mungkin teman-teman biasa melihat orang yang melukis pakai pensil di kertas putih. Nah, itulah teknik chiaroscuro. Jadi, ketika dia melukis misalnya wajah orang ya di kertas putih menggunakan pensil, yang dia lukis adalah bagian shadow-nya, hingga bisa membentuk sebuah dimensi dalam gambarnya. Yang kedua adalah ketika kita memotret dengan kamera, sini saya membahas dengan kamera ya. Nah, itu setting di kameranya sebaiknya sudah berbentuk black and white atau monochrome pada kamera agar kita bisa memahami transfer gambar ketika kita memotret hitam putih. Jadi ketika kita memotret hitam putih, kita bisa melihat hasilnya kurang lebih, oh hasilnya seperti ini ya, oh hasilnya kayak begini. Nah, itu kurang lebihnya. Sehingga lebih memudahkan kita untuk memotret foto hitam putih. Memang kadang-kadang pada awalnya kita tidak bisa membedakan foto yang bagus dan foto yang tidak bagus terhadap foto kita sendiri. Nah, jam terbang di sini sangat penting ya ketika kita melakukan berulang-ulang kali teknik foto hitam putih ini, maka kita akan terbiasa melihat hitam dan putih itu sendiri. Nah, ini chiaroscuro. Kita menggambarkannya sebagai sebuah bola putih, ya, di mana ada titik putih di situ sebagai sumber datangnya cahaya. Ada highlight, light, ada shadow, reflected light. Case shadow itu bentuk dari bayangan. Nah, setiap kali saya memotret hitam putih, saya selalu menggambarkan objek saya yang saya foto itu seperti bola ini. Nah, mengapa tadi saya sebut sebagai teknik foto hitam putih itu lebih banyak ke visualisasi. Memang kita mau nggak mau, kita harus menggambarkannya dulu di kepala kita dengan secara visual. Oh, ada cahaya dari sisi sini. Kalau saya foto, berarti sisi sini yang gelap, sisi sini yang terang. Karena di foto hitam putih itu kita tidak bisa mendeskripsikan lagi yang disebut warna. Tapi yang kita lihat adalah bayangan atau gelap dan terang sumber cahaya. Di mana kedua hal ini yang akan membentuk foto kita. Objek apa aja yang bisa difoto dalam fotografi hitam putih? Banyak sebenarnya. Rata-rata hampir semua hal sebenarnya bisa difoto hitam putih. Kita kalau kembali ke zaman dulu, awal-awal kamera, ketika masih zaman film yang belum ada digital, di mana hampir semua foto dokumenter ya, wartawan zaman dulu itu rata-rata mungkin fotonya adalah foto hitam putih semua. Dan semua dia bisa foto. Mungkin kalau sekarang, banyak karena sudah warna ya, teknologi sudah berkembang, jadi mungkin banyak orang yang lebih memotret dalam bentuk warna dibandingkan dengan hitam putih. Tapi ada beberapa hal memang yang tidak bisa diciptakan melalui warna. Seperti rasa. Hitam putih itu kuat banget kalau kita bicara ini foto yang mengandalkan emosi. Nah, itulah kelebihan utama dari fotografi hitam putih karena bisa membangun emosi dari para pemirsa atau dari orang yang melihatnya. Yang berikutnya lagi adalah ketika kita melihat foto hitam putih, kita tidak terganggu yang namanya distraksi color. Kita tidak lagi bicara tentang sebuah keindahan, kecantikan, dan seterusnya. Nanti akan saya beri contoh ya. Oleh karena itu, kenapa banyak brand-brand terkenal ya, seperti Guess, Armani, untuk iklan-iklannya banyak menggunakan foto-foto hitam putih dibandingkan foto warna. Objek apa aja yang bisa difoto? Model atau portrait ya, alam, bahkan benda pun bisa. Fashion, tadi udah saya beri gambarannya ya, seni,
street, arsitektur. Nah, kebanyakan pasti teman-teman di sini juga udah sering melihat ya, bahwa foto hitam putih itu banyak dibuat menjadi lebih minimalis gitu. Karena memang di seni foto hitam putih yang minimalis itu akan lebih banyak pemirsanya yang menikmati. Jadi di media-media sosial ataupun di pameran-pameran luar negeri, konsep-konsep foto minimalis itu sangat sangat menggugah gitu. Dan banyak orang mengkoleksi foto-foto seperti itu. Dan saya pun juga beberapa foto saya juga ada dibeli ya di luar negeri melalui galeri-galeri di luar. Kebanyakan juga temanya yang minimalis-minimalis. Kemudian ada juga foto human interest. Itu juga bisa difoto, bahkan kebanyakan orang motretnya dengan foto hitam putih. Nah, saya beri contoh, ini foto street ya. Ini saya foto waktu itu di Yokohama ya, di Jepang. Saya foto dari atas, ketika saya melihat asik juga ya, ada bayangannya yang panjang di belakangnya ketika matahari dari depan. Itu jadi fotonya jadi lebih seni, punya nilai seni dibandingkan dengan kalau saya foto warna. Jadi di foto ini ketika orang melihat tidak, orang bukan melihat warna keramiknya dan seterusnya. Apakah ini jamnya pagi, siang, orang sudah tidak bayangkan, tapi langsung fokus mata orang ketika melihat foto ini lebih ke objeknya itu sendiri. Kurang lebihnya kayak begitu ya di kategori foto street. Ini saya ambil contoh yang saya foto waktu itu di Jepang. Di Indonesia juga bisa, banyak orang moto. Saya juga pernah moto kalau tidak salah. Waktu itu di zaman sepeda-sepedaan ya. Saya motonya dari jembatan penyeberangan waktu itu. Jadi nyari yang di mana si orang naik sepedanya ini lewat di area yang cahaya mataharinya kuat sehingga bisa jatuh bayangan, ada bayangannya. Jadi bayangan panjang pendeknya bayangan ini tergantung dari jam matahari berada. Berikutnya alam. Nah, ini saya foto waktu itu di Salatiga ya, dari atas bukit. Itu ada pohon-pohon pinus ya, kemudian ada kabut. Nah, itu saya foto. Minimalis. Nah, ini kebetulan di Bali. Ini jaring-jaring nelayan ya, keranda nelayan di Danau Bedugul yang piara ikan air tawar ya. Juga unik di foto. Ini juga suasananya lagi berkabut ya, sehingga kesannya lebih putih semua. Arsitektur. Nah, arsitektur juga unik untuk difoto. Ini saya foto pakai lensa yang lebar ya, dari bawah. Ini di headquarter-nya Sony. Waktu itu memang ada kunjungan ke kantor pusatnya Sony di Tokyo ya, di Minamoto. Seni, art. Nah, ini saya fotonya di Bandung ya, di Danau Situ Patenggang. Ini pagi. Ini memang saya konsep ya, kita konsep. Jadi saya dengan ada teman yang kontraktor furniture waktu itu, saya suruh buat replika piano. Kemudian saya kan sering moto di sana, jadi kenal beberapa nelayan di situ, sehingga saya udah hubungin untuk siapkan rakitnya dan sebagainya. Kemudian kita janjian pagi hari. Jadi dari jam 4 itu sudah standby di situ. Sebelum matahari keluar kita udah sampai di situ untuk menentukan di bagian-bagian mananya harus berada rakitnya dan sebagainya. Human interest. Ini foto di Pangalengan ya, dalam rumah. Nah, ini ibu dengan 3 anaknya lagi ngajarin ngaji waktu itu. Jadi di foto seperti ini ya, human interest kayak begini ya. Jadi lebih menitik beratkan pada sebuah cerita. Ketika saya mau moto hitam putih ya,
daripada menggambarkan warna gitu loh. Jadi titik berat foto hitam putih itu lebih banyak bagi saya itu adalah bagaimana membuat objek itu sendiri menjadi hidup dibandingkan dengan keberadaan warna yang ada di sekitar. Nah, ini contohnya ya. Ini saya foto ini di Otun, Kupang. Di Kupang Otun itu ada gurun pasir memang di pantai Otun. Boleh dibilang itu adalah gurun pasirnya di Indonesia ya. Gurun pasirnya itu ya seperti ini. Setiap kali saya ke sana, ada beberapa kali saya ke sana, itu bentuk teksturnya berubah-ubah tiap waktu karena tergantung dari hembusan angin. Tekstur pada permukaan pasir ini dibentuk oleh angin. Nah, dengan foto hitam putih itu bermain dengan tekstur seperti itu, dengan tekstur seperti ini tuh sangat kuat gitu loh. Detailnya kuat banget, gelap terangnya, sehingga dimensi dari foto itu akan lebih hidup gitu. Ini saya foto pagi juga, ini di Gunung Putri ya, di Lembang. Fotonya dari jauh, saya pakai lensa tele. Ketika matahari mulai terbit ya, dia akan keluar garis-garis cahaya menembus kabut ya. Kalau ada kabut pasti akan keluar garis-garis cahaya itu yang biasa disebut roll atau ray of light. Nah, ini contoh portrait. Ini kerjaan, salah satu kerjaan saya ada orang minta difoto portrait untuk keperluan cover album ya. Dan kebetulan memang orderannya adalah minta fotonya dalam bentuk hitam putih, bukan color. Produsernya lebih suka dengan foto hitam putih waktu itu. Nah, ini saya foto fashion ini di Klaten kalau enggak salah, di Jawa Tengah, di payung lukis. Ini saya pakai lampu studio, sama dengan ini juga sama. Ini juga saya foto di studio, ini salah satu workshop saya di Jakarta waktu itu. Nah, ini contoh foto benda. Kadang-kadang kalau senggang, kita bisa melatih, kita punya skill foto hitam putih, cukup ke penjual bunga. Ini waktu itu saya ke penjual bunga, beli bunga tulip, disusun di vas, kemudian taruh di pinggir jendela, terus saya foto. Jadi ini nggak pakai lampu ya. Jadi saya pakai cahaya yang alami ya di sebelah jendela. Itu salah satu teknik kita untuk melatih kepekaan kita terhadap cahaya ketika kita foto hitam putih. Jadi saya waktu itu banyak foto-foto kembang, beli beberapa kembang ya. Ada kembang Kamboja, ada kembang tulip. Nah, belakangnya dikasih kain hitam, itu moto. Sehingga bisa terjadi foto seperti ini. Arah cahaya. Arah cahaya itu memberikan kunci penting dalam memotret hitam putih. Ada beberapa arah cahaya ya, seperti yang biasa disebut light, side light, top light, down light, dan backlight. Kita tidak harus mengaplikasikan semua sumber-sumber cahaya ini. Kalau kita misalnya hanya kepingin motret hitam putih di outdoor ya, di sekitar kita cukup memperhatikan dari mana sih sumber cahaya itu. Kita berdasarkan cahaya matahari aja dulu ya. Jadi matahari kan sumbernya cuma satu ya. Dia kan berada dari terbitnya di timur, tenggelamnya di barat, dan dia akan melintasi jalur dari timur hingga ke barat melalui atas kepala kita. Nah, ketika cahaya matahari misalnya berada pada posisi baru terbit, itu biasa disebut sebagai side light. Ya, ataupun tenggelam juga biasa disebut side light. Nah, tergantung cara kita menempatkan objeknya.
ketika kalau orang itu membelakangi cahaya matahari, itu bisa kita sebut sebagai backlight. Kalau orangnya menghadap cahaya matahari, itu bisa disebut sebagai front light. Tapi kalau ketika orangnya menyampingin cahaya matahari, disebut side light. Nah, kalau matahari berada pada jam 12 siang, itu disebut top light. Cuma pada top light ini, saya jarang melakukan fotografi. Karena kebanyakan kalau kita motret orang pada jam-jam top light, biasanya di bawah matanya itu akan ada bayangan. Biasa kita sebut sebagai mata panda. Jadi alisnya itu berbayang sampai ke pipinya, seperti itu. Dan kalau di foto biasanya akan kurang bagus hasilnya. Penempatan objek yang benar terhadap arah cahaya itu adalah hal yang utama ketika kita memotret hitam putih. Sama seperti tadi yang saya gambarkan di awal ya, kita harus membayangkan selalu ketika kita memotret itu, kita harus membayangkan seperti chiaroscuro yang di awal tadi ya. Nah, kembali ke bola ini. Segala sesuatunya itu selalu saya bayangkan seperti bola ini ketika kita memotret. Karena kita memotret hitam putih, sehingga setiap objek yang terbentuk dari hasil foto kita itu harus punya dimensi. Dimensi itu bisa hidup ketika ada yang namanya bayangan. Tanpa bayangan, foto kita itu biasanya nanti akan flat. Rata-rata bisa dilihat ya foto saya, semua pasti akan ada gelap terangnya. Jadi tidak mungkin foto itu melulu akan, kalau tidak ada bayangan, foto itu tidak akan bisa jadi, tidak akan terbentuk dimensinya. Ini juga ada bayangannya. Ini juga. Kesalahan penempatan mengakibatkan objek akan terlihat belang-belang ya. Seperti tadi saya cerita. Ketika jam 12 siang kita motret, otomatis cahaya matahari itu ada di atas kepala kita. Bayangan kita pun akan ada hanya pada kaki kita doang. Jadi ketika kita berdiri hanya ada pada kaki kita bayangannya. Dan yang difoto, kita akan kesulitan juga memoto. Kenapa? Jam-jam segitu itu cahayanya matahari sangat kuat banget, atau biasa disebut harsh light ya, cahaya yang sangat keras ya, sehingga ketika difoto akan menyulitkan kita. Biasanya akan belang-belang ya, seperti tadi di mukanya nanti akan belang-belang. Apalagi kalau misalnya dia pakai kacamata atau pakai topi, pasti mukanya akan setengah hitam. Terus kalau cahayanya suram atau redup, kekuatan foto hitam putih kita itu akan jadi lemah biasanya. Makanya jarang banget saya memotret hitam putih itu malam hari. Kalau di luar ruangan ya, itu sangat-sangat kesulitan ya. Mungkin dengan warna bisa dideskripsikan. Misalnya orang ini pakai baju kuning, biru, merah, dan seterusnya. Tapi ketika hitam putih, itu menjadi sulit didefinisikan ketika dikonversi menjadi foto hitam putih. Contohnya side light ya. Ini saya foto di sebelah jendela ya, di studio. Kebetulan studionya kanannya ada jendela. Jadi cahayanya dari samping kanan. Nah, di punggung kirinya kok ada terang-terang. Nah, saya pakai yang namanya reflektor. Ini side light dari jendela. Kalau backlight, ini backlight. Ini saya foto di Bromo. Ini fotonya jam sunset ya, matahari di belakang. Jadi makanya ketika backlight, kebanyakan objeknya itu akan hitam. Tapi karena ini motonya di musim kemarau ya, jadi debunya itu ketika jalan terbang-terbang ya, sehingga objeknya itu menjadi kuat karena belakangnya ada putihnya. Jadi fotonya juga harus kontras, tidak sekedar begitu aja. Jadi harus memiliki
kontras. Makanya kontras tadi saya sebutkan dibagi dua ya, ada yang namanya low key dan high key. Ini juga pagi hari lagi berkabut, hari baru mulai terbit ini. Nah ini juga saya harus nunggu posisi si nelayannya berada di belakang lampu, bukan di belakang cahaya matahari. Kalau dari cahaya matahari, nelayan ini akan tumpang tindih dengan pohon-pohon yang ada di belakangnya, akan sama hitamnya. Nah, itu kurang lebih trik-triknya ya. Dan memang sih harus banyak mencoba ya berbagai sudut dari sumber cahaya ini sehingga kita bisa lebih mengaplikasikan ketika kita berada pada kondisi-kondisi di mana kita ingin motret hitam putih. Front light. Nah, ini cahaya dari depan. Ini foto penari topeng ya. Juga front light dari depan. Nah, ada beberapa tips ya untuk motret hitam putih. Nah, gunakan kamera dengan file kualitas RAW. Jadi setiap kali saya motret, kamera saya itu saya selalu menggunakan kamera setting filenya itu di RAW. Meskipun RAW JPEG ya, boleh aja. Meskipun setting di kamera kita BW, karena kita pakai file RAW, hasil fotonya di RAW-nya itu tetap akan warna. Tapi di JPEG-nya hitam putih. Sehingga kita tetap akan punya file original yang warna. Ketika jaga-jaga nih, misalnya, saya ingin punya file warnanya juga. Nah, makanya kenapa kalau menggunakan kamera, gunakan setting file RAW. Memang file RAW itu gede filenya, tapi filenya adalah file yang murni. Sehingga data fotonya itu sangat-sangat komplit dan sangat enak ketika kita melakukan editing. Yang berikutnya, memiliki berbagai jenis lensa lebih menguntungkan. Memang fotografi kan memang kebanyakan kita harus punya beberapa jenis lensa ya. Mungkin ada juga yang hanya menggunakan 1-2 lensa atau 1 lensa. Ya dengan banyak lensa kita memang bisa banyak memotret sesuatu yang tidak bisa terlihat. Misalnya kita menggunakan lensa-lensa tele. Kemudian yang berikutnya adalah pahami arah cahaya sebelum Anda menekan shutter. Jadi yang tadi itu saya sebutkan, jenis arah cahaya ya. Kalau enggak, kita akan jepret-jepret terus. Nanti kita jadinya, emang sih dengan digital ini kita bisa mencoba-coba ya. Kan kita tidak perlu beli film, kita cukup beli memory card. Ketika kita tidak suka fotonya, kita tinggal delete, hapus. Nah, akhirnya mencoba, akhirnya filenya jadi banyak. Nanti pada saat ngedit bingung sendiri karena kebanyakan filenya. Nah, kalau kita paham yang saya tadi ulas sebelumnya, arah-arah cahaya itu, nanti foto kita akan jadi lebih menjadi selektif dan hasilnya akan lebih optimal dan akan lebih mudah ketika kita melakukan post processing atau editing. Nah, kalau foto alam, saya biasa pakai tripod. Nah, dalam fotografi juga ada disebut filter. Filter itu biasanya untuk ngeblok matahari ketika matahari terlalu terik. Misalnya ketika matahari berada pada horizon, kan kamera kita tidak bisa memotret rata semuanya, tidak sama seperti kita bicara dengan kamera handphone. Kalau kamera handphone kan karena sudah ada artificial intelligence-nya, sehingga setiap kali kita mencet shutter di handphone, otomatis semuanya akan dibuat warnanya akan menjadi terang semua, tidak akan ada gelap terangnya. Sedangkan di karya-karya saya itu kebanyakan shadow-nya juga harus terlihat, gitu, sehingga fotonya bisa menjadi lebih berdimensi. Plus, ketika kita menjual karya kita, orang akan meminta hasil cetak kita. Nah, dengan kamera handphone agak sulit sih untuk memiliki kualitas cetak yang besar ya. Misalnya saya foto saya di print untuk dibeli ukuran semeter. Nah, dengan kamera yang kita gunakan itu bisa memungkinkan. Nah, ini ada satu quotes ya yang saya suka ya dari Ted Grant. When you photograph people in color,
you photograph their clothes. But when you photograph people in black and white, you photograph their souls. Nah, makanya saya cerita dari awal bahwa foto hitam putih itu banyak menitik beratkan fotonya itu, hasil fotonya lebih ke arah seni dan emosi. Dan ketika foto kita bisa mengakibatkan orang memiliki emosi, tergugah ya, jadinya foto kita itu akan lebih diingat orang dan bisa lebih bercerita. Oke, gambarannya kurang lebih kayak gitu ya, presentasi mengenai bagaimana kita memulai foto hitam putih ya. Oke, terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Menarik sekali ya belajar tentang black and white fotografi hari ini. Nah, sebelum itu aku mau share screen dulu, mau jelasin dulu tentang kelas lanjutannya nanti. Oke, semoga sudah terlihat ya. Oke, jadi rekan-rekan nanti di tanggal 26 Juni Om Daniel bakal ada kelas lagi tentang fotografi black and white yang lebih detail lagi. Jadi nanti di situ kalian bisa interaksi langsung sama Om Daniel. Mungkin kalau di sini interaksinya terbatas ya, by kolom chat aja gitu. Nah, nanti kalau di kelas lanjutannya itu kalian bisa langsung tanya open mic langsung sama Om Daniel gitu. Kalau misal ada pertanyaan yang lebih teknis itu bisa ditanyakan di situ gitu. Oke, Om Daniel ini sambil Q&A ya. Tadi Ya, gimana? sempat nanya gitu ya. Untuk sesi hari ini gitu. Itu kira-kira materinya bakal dibagikan nggak kalau misal join di masterclass gitu? Kalau join di masterclass nanti PPT-nya akan kita bagikan ya. Termasuk Oke. yang PPT hari ini, PPT-nya akan lebih kompleks lagi ya penjelasannya dan akan lebih mendetail dari hari ini gitu. Kan Oke. kalau hari ini dijelaskan mendetail, udah bingung sendiri kan. Nah, di awal ini kan kita menjelaskan seperti lebih ke kulitnya dahulu supaya kita punya persepsi yang sama tentang foto hitam putih itu sendiri. Oke, oke begitu ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik mendalami black and white fotografi nanti bisa join di tanggal 26 Juni. Nanti selain kalian dapat interaksi langsung sama Om Daniel, kalian juga bisa dapat soft file-nya materi hari ini gitu. Oh ya, ini tentang alat juga nih Om. Ada yang nanya Ya, juga tadi di grup kalau misal join di masterclass gitu ya. heeh. Kira-kira boleh nggak sih kalau misal dia itu pakai HP gitu? Boleh aja sih sebenarnya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuma nanti kan kurang lebih post processingnya sih hampir sama ya dengan komputer, dengan di HP. Jadi meskipun saya menjelaskan ketika di masterclass itu, misalnya saya menggunakan aplikasi Photoshop ya, aplikasi Photoshop, apa yang saya lakukan di Photoshop itu juga sebenarnya ada pada fitur editing yang ada pada di HP. Kurang lebihnya seperti itu. Cuma memang yang menjadi pembeda adalah jenis file, kualitas filenya sendiri yang berbeda, itu aja sih. Jadi ketika memotret dengan HP, itu punya batasan-batasan tertentu. Ketika kita memotret dengan kamera, mungkin unlimited ya, jadi nggak ada batasannya gitu. Batasannya adalah kamera itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Om. Nanti coba saya sampaikan di grup tentang tools untuk masterclass gitu. Jadi intinya kalau mau yang join, mungkin yang baru punya kamera HP itu bisa join gitu ya. Iya, Oke, nah ini masuk di Q&A. Teman-teman bagi yang mau bertanya bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A ya. Dan nanti untuk yang link masterclass-nya bakal aku share di grup community atau bisa juga menghubungi langsung PC aku gitu ya. Oke,
Ini dari Anonymous ya. Selamat malam. Apakah boleh dijelaskan tentang teori foto hitam putih zona sistem dari Ansel Adam dan bagaimana penerapannya? Saya sudah mencari di artikel tapi masih belum mengerti. Terima kasih. Sound system ini memang kompleks ya bagi orang awam ya. Karena Ansel Adam itu boleh dibilang adalah bapak fotografi hitam putih ya. Jadi memang dia adalah orang yang menemukan dan menciptakan sound system itu sendiri dikarenakan banyak orang sangat-sangat kesulitan ketika harus melakukan editing hitam putih. Zaman dulu ya, zaman dulu bukan disebut editing ya, zaman dulu itu disebut develop. Kita mendevelop film ya, di negatif filmnya. Kan develop negatif film itu kan nggak mudah. Sehingga Ansel Adam menciptakan teori sound system. Nah, banyak artikel memang ya di internet ya, di jagat maya ini yang menjelaskan tentang sound system. Dan memang ketika kita langsung ingin belajar sound systemnya itu sendiri, pasti akan kesulitan. Kesulitannya itu di mana? Kita belum memahami yang namanya disebut tonal range. Karena di sound system itu tidak dijelaskan tonal range. Tonal range itu asalnya diciptakannya dari sound system itu sendiri. Dan sound system ini nanti akan kita bahas ya, Mbak Caca, di masterclass ya. Karena penjelasannya itu cukup panjang ya. Cukup panjang dan berhubungan memang dengan kelas yang ada pada hari ini, yaitu pada yang awal-awal saya jelasin ya mengenai tonal range. Itu nanti akan kita bahas di masterclass. Jadi ini buat teman-teman yang ingin belajar sound system. Emang sound system sih lebih banyak digunakan untuk orang yang pakai kamera ya, pakai kamera bukan kamera handphone ya, dengan kamera yang beneran ya. Itu memang dipakainya di situ sih banyak. Saya pun dulu belajar sound system itu waktu kuliah dulu ya, kuliah foto yang di luar negeri. Itu bukunya ada 3 macam, tebel banget. Ya, belajarnya setahun itu. Nanti mungkin ya tidak perlulah saya harus menjelaskan apa yang saya kerjakan setahun itu ya, karena akan rumit banget ya, karena dulu kan sistemnya di analog ya, kemudian dirubah ke digital. Jadi nanti prosesnya saya rangkumkan di masterclass, jadi akan lebih mudah orang untuk memahami. Betul. Ya, saya kira itu jawabannya tadi ya, Pak Caca. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih Om Daniel buat penjelasannya tadi tentang zone system. Oke, teman-teman. Jadi nanti kalau misal pengen jawaban yang secara mendetail tentang zone system tadi, bisa join di masterclass-nya nanti di tanggal 26 Juni ya. Oke, dan aku juga mau info juga buat teman-teman, jangan lupa share keseruan webinar hari ini ya di Insta Story kalian, tag Om Daniel dan juga Amazing ID. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa dapat promo spesial untuk klaim harga khusus hari ini yang nantinya akan di DM sama admin Instagram Amazing gitu. Oke, lalu lanjut dari Mas Sutrisno nih. Dia nanya, Om Daniel, kalau foto model dengan BW, sebaiknya modelnya memakai baju yang tidak berbunga-bunga ya Om, supaya hasilnya lebih bagus. Begitukah? Boleh dibilang seperti itu juga. Boleh dibilang kayak begitu. Jadi foto BW itu sih lebih ke sebuah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah foto dengan konsep yang sederhana sehingga orang yang menikmati foto itu tidak terlalu terganggu oleh terlalu banyaknya motif yang mengganggu. Makanya itu kan seperti tadi saya jelaskan di awal kan, kayak saya foto street, saya buat BW, nunggu bayangannya. Jadi
lebih bermain ke poin-poin seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya bajunya mau putih atau mau hitam sekalian, ya boleh-boleh aja. Tadi kan di cover saya kan ada tadi mau polos aja pakai kayak gaun itu doang, seperti itu. Memang sih saya pun pernah beberapa kali moto model ya. Memang saya menghindari dengan tekstur yang terlalu banyak ya, bajunya dengan motif yang terlalu berlebihan, itu memang betul saya hindari. Oke, Mbak Caca, berikutnya. Oke, terima kasih Om buat penjelasannya. Kemudian lanjut lagi, bagi teman-teman yang mau ada yang ditanyakan tentang sesi kelas hari ini, boleh banget langsung drop di kolom Q&A ya. Oke. Oke, ini. Oh iya, ada yang kelewatan ya. Hitam dengan kamera Leica ya, tadi ada Oh yang iya, tanya iya, ya. kelewat. Oh iya, terlewat. Boleh Om dijelaskan mungkin? Ya, putih hitam putih katanya beda kalau pakai kamera Leica. Nah, kamera itu boleh dibilang alat ya, tapi yang mencet shutter, yang menentukan setting itu adalah kita. Nah, emang sih Leica itu terkenal banget ya di awal-awal zaman dulu ya, di awal-awal fotografi, karena dia yang mendevelop film 36 mili. Nah, sebelumnya itu Ansel Adam itu pakai filmnya gede banget. Kalau kita boleh bilang kayak keramik kamar mandi kan, 15 kali 15 cm. Bayangin film segede gitu ya, harga filmnya berapa? Dan tambah tahun tambah mahal harga film. Itu namanya large format. Nah, Leica ini, pemilik Leica ini sekaligus pendiri pabrik Leica, dia membuat film yang dikecilkan. Itu film 36 mili. Atau biasa yang disebut di zaman sekarang ini adalah kamera full frame. Itu dasarnya itu. Dan dia memang sangat-sangat konsen dengan kamera hitam putih ya. Boleh dibilang salah satu kamera di dunia yang punya kamera khusus kalau dijepret biar file RAW-nya itu hitam putih, ya Leica, makanya disebut Leica Mono. Ada beberapa juga brand kamera menciptakan sih seperti medium format PS1 itu juga menciptakan namanya PS1 Achromatic. Tapi harganya mahal banget ya, ratusan juta ya. Ini kalau Leica Mono di bawah 100 ya, Leica M. Nah, Leica ini dia punya karakter tersendiri dalam menciptakan kameranya. Jadi dia lebih memang kameranya itu lebih mengutamakan hasil fotonya itu memiliki kontras yang cukup tinggi sehingga hitamnya itu benar-benar solid gitu. Nah, sedangkan kamera merek lain sebenarnya juga bisa, tapi balik lagi kita harus melakukan post processing. Nah, tapi kan tidak semua orang itu menyukai apa yang dihasilkan oleh Leica. Jadi akhirnya muncullah beberapa tipe-tipe kamera lain ya, seperti yang saya gunakan Sony. Kadang-kadang saya motor itu tidak suka fotonya terlalu hitam banget kayak begitu, sehingga lebih memudahkan saya melakukan post processing-nya kayak begitu. Bedanya sih seperti itu. Jadi Leica itu kayak di dalam kameranya itu udah ditanam sebuah software, ketika menjepret dan dia membuat sensornya pun dengan karakternya dia ya. Sehingga ketika dia menjepret, ya hasil fotonya karakternya seperti itu. Kamera lain juga bisa. Kalau mau mirip-mirip Leica juga bisa sebenarnya, tapi harus melakukan post processing. Dulu ada beberapa foto saya, sempat orang DM dikira saya menggunakan kamera Leica, tapi saya tidak menggunakan kamera Leica. Kayak begitu. Saya kira itu jawabannya. Oke, terima kasih Om Daniel buat Ya, penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman tentang penjelasan tadi. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Mas Sutrisno.
apakah beda cara mengedit foto black and white dengan foto warna di Photoshop, dan apa yang harus diperhatikan dalam mengedit foto black and white di Photoshop? Berbeda. Kita kalau bicara color dan hitam putih, otomatis sudah berbeda ya. Tadi di awal-awal presentasi saya kan, saya udah jelasin ya, kita hanya mengenal yang disebut tonal range ya, 10 gradasi warna ya, atau biasa disebut grayscale lah ya, 10 gradasi grayscale dari putih banget sampai hitam banget ya. Itu ada 10. Sedangkan di warna itu ada jutaan warna. Kalau kita bicara warna di dunia ini jutaan. Apalagi kalau kita bicara itu bicaranya namanya color pantun ya. Color pantun jutaan. Otomatis cara ngeditnya pasti berbeda ya. Sangat-sangat berbeda banget ya. Tapi kebanyakan orang yang bisa mengedit BW, kebanyakan foto warnanya ketika dia ngedit warna akan lebih natural karena matanya udah terbiasa dengan gelap terang gitu dibandingkan orang yang tidak pernah foto hitam putih. Kurang lebihnya gambarannya kayak gitu ya. Nah, kalau apa yang harus diperhatikan dalam mengedit foto BW, banyak hal sih, tergantung dari foto awalnya itu sendiri. Tergantung dari foto awalnya itu sendiri dan apa yang mau kita ciptakan dari foto itu sendiri. Nah, itu nanti dibahas lebih mendalam di seri masterclass-nya, Mbak Caca. Jadi di seri masterclass akan ada contoh-contoh dari saya proses editing kalau foto begini, gambarannya kayak begini. Jadi ada beberapa memang pola-pola editing sih, tapi kurang lebihnya itu kinerja editingnya seperti itu. Gambarannya, alur kinerjanya akan sama semua, cuma jenis fotonya akan berbeda-beda. Jadi saya kira itu jawabannya. Oke, terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Kemudian ini pertanyaan terakhir di sesi hari ini. Nah, dari Ajirin Harahap. Saat kapan kita baiknya menggunakan mode high key maupun low key dalam foto black and white? Nah, mode high key ataupun low key, ini kita bicara dua hal ya. Kita bicara di indoor atau misalnya studio ya, kita anggap studio. Atau kita bicara di outdoor. Nah, ketika kita bicara di outdoor, ya penggunaan foto high key low key sih seperti tadi saya gambarkan itu balik lagi ke keadaan sekitar sebenarnya. Kita tidak bisa terlalu memaksakan sebuah foto untuk dibuat menjadi low key ataupun high key. Kita kalau bicara di studio, karena cahayanya adalah cahaya artifisial atau dalam artian cahaya itu kita buat, ya bukan cahaya alam ya, cahaya yang kita buat, sehingga kita bisa menentukan, oh cahayanya segini aja. Itu akan lebih mudah membuat foto, misalnya foto high key dan low key. Sedangkan kalau di luar ruangan, itu kita sangat-sangat tergantung pada keadaan matahari itu sendiri. Nah, kapan kita menggunakannya? Nah, seperti misalnya keadaan berkabut ya, saya foto di alam kabut. Otomatis foto saya tidak mungkin bisa jadi foto low key, karena kabut warnanya putih semua. Jadi fotonya pasti akan jadi foto high key. Seperti itu. Atau misalnya ketika kita memotret dengan menggunakan cahaya front light, matahari. Jadi objeknya itu menghadap ke matahari. Sedangkan kita memotret membelakangi matahari. Ya otomatis fotonya pasti akan high key. Karena si objeknya ini terpapar cahaya secara utuh, penuh gitu loh. Kalau kita mau menciptakan efek-efek low key, ya kita harus bisa menempatkan objeknya itu sendiri. Jadi dengan foto low key, itu kesannya akan menjadi lebih dramatis, tapi kembali lagi ke yang tadi di presentasi saya,
kita harus bisa menempatkan objek itu sendiri pada kategori beberapa jenis-jenis lighting ya. Ada front light, ada side light, ada down light, top light, ada backlight. Nah, gambarnya kayak gitu, kayak Loki. Itu saya tadi kasih contohnya kan backlight ya. Jadi fotonya di backlight. Itu jadinya fotonya otomatis jadi Loki kayak begitu. Lebih dramatis sih kalau Loki itu. Tergantung persepsi kita. Makanya tadi kan dari awal saya menitik beratkan kita harus bisa bervisualisasi. Jadi kita bisa memvisualkan sehingga ketika kita menciptakan foto kita punya gambarannya. Memang perlu dicoba ya. Kita harus bisa mencoba berulang-ulang. Kayak tadi ya contohnya ketika motret kembang tulip ya. Saya ngasih kain hitam di belakang. Mungkin teman-teman bisa coba. Kan murah kan beli kembang tulip. Bisa mencoba misalnya belakangnya pakai kain putih. Otomatis fotonya saya yakin akan jadi foto high-key. Kalau belakangnya dikasih kain hitam, fotonya pasti akan jadi dramatis atau foto low-key. Nah, nanti di situ bisa teman-teman bisa akan melihat perbedaannya seperti apa. Itu gambaran yang paling sederhana saya ajarkan untuk kita memulai membuat foto-foto hitam putih. Ya, jawabannya saya kira itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman pertanyaan terakhir tadi. Dan aku juga mengingatkan lagi buat teman-teman yang mengikuti kelas hari ini, jangan lupa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian, tag IG-nya Om Daniel dan juga Amazing ID ya teman-teman. Terus dari Om Daniel mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri sesi hari ini kepada peserta? Ya, intinya sih fotografi itu tidak bisa instan ya. Sebenarnya tidak ada yang instan karena belajar itu adalah never ending proses ya. Dan saya pun juga terus tidak berhenti untuk motret dan mencoba hal-hal yang baru ya, untuk menciptakan sesuatu karya yang punya seni yang jadi mencoba teruslah, jangan pantang menyerah. Kemudian dengan adanya seperti meshing ini kan, buat teman-teman yang ingin belajar lebih, tidak ada salahnya mengikuti banyak kelas-kelas yang disediakan di meshing ya, sehingga wawasan kita itu bisa lebih terbuka lah, gambarannya kayak begitu. Kemudian seperti di Instagram saya juga kadang-kadang banyak workshop dari Sony ya, karena kebetulan saya juga di Sony Alpha Professional Photographer ya. Udah 7 tahun saya kontrak dengan Sony. Di teman-teman mungkin bisa belajar banyak ya. Kita di Sony juga tidak pernah membatasi kamera apapun yang teman-teman miliki untuk ikut kita punya workshop ya. Bahkan saya pernah ada workshop ya, kita trip ke luar kota ya. Itu ada yang pakai HP, bayarnya mahal sama. Jutaan juga karena kita keluar kota, tapi motornya pakai HP. Ada aja yang kayak begitu. Itu berarti dia memang passionnya ada gitu loh untuk menemukan jati dirinya melalui fotografi meskipun pakai HP. Gitu. Jadi dimanapun kita bisa selalu mencoba gitu. Ya itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih Om Daniel buat pesan-pesannya kepada para peserta hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada Om Daniel yang udah meluangkan waktu buat join di Amazing Academy, mengisi kelas Black and White Fotografi, sharing ilmu, dan juga pengalaman kepada peserta yang join hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai akhir acara. Jangan lupa nanti follow Instagramnya Om Daniel untuk tahu tentang next kelasnya kayak gimana dan juga referensi-referensi foto lainnya gitu ya teman-teman, dan juga jangan lupa follow Instagram Amazing biar tahu update tentang kelas-kelas lainnya gitu. Oke, aku dari Amazing mohon maaf apabila dalam
sesi kelas hari ini banyak kekurangan. Terima kasih udah join di kelas hari ini. Sampai jumpa di next class. Selamat malam teman-teman. Bye-bye. Malam semua.